Halo teman-teman, selamat datang di tahun 2020. Hari ini tanggal 1 Januari. Semoga tahun 2020 membawa keberuntungan, kebahagiaan, kesejahteraan lahir batin buat kita semua. Nah, ini yang lagi Mbok Midut masak adalah sambal lamongan. Hari ini masak lele goreng dan sambal lamongan. Sekalian Mbak Minut mau kasih rahasia. Apa sih yang bikin sambal lamongan tuh terkenal banget dan sedap? Ikuti ya videonya. Lele goreng sambal lamongan beserta rahasia bikin enaknya. Sebelum kita nyambel, saya mau goreng dulu lelenya. Lele yang sudah dicuci setengah kilogram lele sudah saya cuci bersih. Saya tambahkan 1 sendok teh garam dan 2 buah air jeruk yang saya peras. Jadi kurang lebih menghasilkan 2 sendok makan air jeruk. Saya pakai 1 buah jeruk nipis dan 1 buah jeruk lemon. Kebetulan adanya itu. Teman-teman boleh pakai nipis semua atau lemon semua atau dicampur. Setelah itu kita ratakan garam dan air jeruknya supaya meresap. Ini bumbu yang paling simple dan bumbu yang cocok banget untuk mengeluarkan rasa alami dari daging lelenya nanti setelah matang. Diamkan 15 menit supaya meresap. Lalu panaskan wajan dan langsung digoreng. Cara menggorengnya, pertama buntutnya masukin dulu ke minyaknya. Setelah minyaknya panas, baru seluruh bagian lelenya dimasukkan. Jadi minyaknya agak kurang ya, tenggelam lebih baik. Nah, kita masukkan dulu bagian buntutnya supaya nanti hasil lele gorengnya tuh tidak melengkung. Nah, seperti ini. Kalau kita langsung masukkan seluruh bagian lelenya nanti melekunter atau melengkung. Nah, ujungnya dulu baru masukkan semuanya. Nah, lihat hasilnya lelenya lempeng ya. Setelah kering kita angkat. Nah, ini lelenya sudah matang. Kita langsung akan membuat sambal lamongannya. Bahan untuk membuat sambal lamongan hari ini adalah 1 ons cabai rawit merah. Saya sarankan memakai rawit merah karena aromanya lebih enak. 1 ons bawang merah, 1 ibu jari terasi, 4 buah tomat. Total saya menggunakan 250 gram tomat. Selain bumbu tadi, ada bumbu tambahan atau bumbu rahasia yang bikin bumbu sambal lamongan enak, yaitu bisa ditambahkan dengan kemiri atau ditambahkan dengan wijen atau ditambahkan dengan kacang tanah, atau kalau ada bisa juga dengan kacang mede. Yang wajibnya adalah bawang putih yang akan kita goreng. Itu kunci rahasia dari sambal lamongan. Pertama, bawang putihnya ini akan saya goreng. Nah, saya tidak akan menggunakan kacang tanah, saya akan memakai 2 bahan tambahan, yaitu saya akan pakai wijen dan kemiri saja. Teman-teman boleh pakai salah satu dari bumbu tambahan kacang-kacangan ini atau penyedapnya atau penguat rasanya. Ini kurang lebih
7 butir kemiri. Nah, ini tidak akan saya pakai kacang tanahnya. Kalau tidak ada kemiri bisa dengan kacang tanah saja atau salah satu dari tambahan tadi. Penyedapnya adalah gula merah, garam, dan MSG atau micin. Jadi ini resep sambal Lamongan abang-abang pinggir jalan yang endes. Pertama kita panaskan minyak. Lalu saya akan goreng dulu bawang putihnya. Ini saya menggunakan untuk resep ini kurang lebih 50 gram atau sekitar 9 siung bawang putih. Kita goreng seperti kita menggoreng bawang putih. Nah, seperti ini sudah saya angkat. Warnanya sudah coklat kekuningan. Jangan sampai gosong karena nanti akan pahit sambalnya. Lalu kemirinya juga saya goreng supaya aromanya kuat. Nah, ini sudah saya angkat juga. Setelah itu saya akan goreng tomatnya. Bawang merah, dan rawit merah serta terasi. Goreng sampai layu. Ini saya menggunakan minyak kemasan ya teman-teman, minyak baru, tapi entah fenomena apa nih sudah beberapa waktu terakhir ini Mbok Midut asal masak kok berbusa ya. Bahkan saya sudah mengganti beberapa merek dan masih sama. Saya tidak tahu apakah karena penggorengan Mbok Midut baru. Tidak tahu pasti. Nah, ini setelah cabai, tomat, bawang merah dan terasinya hampir mateng, saya masukkan wijennya sebentar saja. Ini sudah saya matikan kompornya, jadi wijennya hanya perlu kena panas sebentar saja, tidak perlu digoreng mateng karena sudah gurih. Setelah itu langsung saja kita tuang yang sudah kita goreng tadi ke lemper atau ke ulekan. Nah, untuk menghindari nanti saat matangnya itu kemiri yang grenjel-grenjel, yang kita harus ulek pertama kali adalah kemiri. Di kemiri yang sudah digoreng. Kalau ada kacang mede lebih endes. Kemirinya bisa diganti dengan kacang mede. Setelah kemirinya halus, lalu kita ulek semua bahannya. Ini saya tambahkan 1/4 sendok teh garam karena terasinya sudah mengandung rasa asin. Kemudian saya tambahkan kurang lebih 1/8 MSG atau micin, saya pakai merek Ajinomoto bukan endorse ya. Lalu 1 ibu jari gula merah. Kita ulek. Gulanya supaya melarut.
Ini yang membuat sambal Lamongan itu khas karena ada tambahan yang gurih-gurih, yaitu kacang-kacangan seperti kacang mede, wijen atau kemiri atau kacang tanah. Juga yang paling khas, yang wajib, yang tidak boleh tidak dipakai ketika masak sambal Lamongan adalah bawang putih goreng. Ciri khas masakan Lamongan itu kental atau kuat dengan rasa bawang putih gorengnya. Contohnya soto Lamongan itu ya, itu juga bawang putihnya kerasa banget. Nah, ini setelah itu kita goreng. Kita masukkan bawang putih gorengnya, kita ulek juga bersamaan dengan semua bahannya. Kenapa bawang putihnya harus digoreng? Karena bawang putih yang digoreng itu akan memberikan rasa lebih gurih dan lebih kuat, juga tidak langu. Cobain dulu. Udah endes. Kita ratain lagi supaya cabenya yang masih kasar-kasar itu lebih lembut. Kita ulek lagi. Nah, inilah kira-kira penampakan dari sambal Lamongan Mbok Midut hari ini. Dari warnanya aja udah enak banget. Ini tadi saya tomatnya total 4 buah tomat atau kurang lebih 250 gram tomat. Ini saya cobain lagi. Jadi rasanya enak ya teman-teman. Rawit merah itu punya rasa yang khas, kemudian bawang putih gorengnya itu ketemu dengan kemiri dan wijen goreng, itu rasanya gurih, manis, pedes, sedep banget. Nggak heran kenapa sambal Lamongan itu terkenal banget ya. Ini cocok banget untuk pecel lele, ayam goreng, bebek goreng, semua yang goreng. Nah, sekarang udah matang sambelnya, lelenya udah matang. Saya mau cobain lele dan sambelnya. Lelenya enak karena bumbunya tuh minimalis, hanya garam dan jeruk, sehingga rasa lelenya tuh keluar banget. Nah, ini sekarang saya mau cocol pakai sambelnya. Endes. Tambah timun. Tambah nasi. Tambah itu pete goreng dan pete mentah. Wow, teman-teman, itulah dia tadi. Ternyata seperti itu resep enaknya sambal Lamongan. Salam kuliner, Mak Nyus.